said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts. Baik pemirsa Palava TV, jumpa lagi bareng Jarman beserta tim, yang mana pada kesempatan hari ini Sabtu 27 Januari 2024 bertepat di ujung Rimba Camp, Desa Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dalam rangka kegiatan para anggota LSM MPB Kabupaten Bogor dalam melakukan evaluasi aksi dalam hal melakukan pendampingan di lapangan bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang membutuhkan pertolongan bagi para anggota LSM MPB Kabupaten Bogor. Seperti apa giat dan liputannya? Tetap ikuti terus Jarman beserta tim Palava TV. Di tengah-tengah kesibukan membantu masyarakat yang kurang mampu, terkadang tersirat di pikiran kita merindukan momen kebersamaan yang hangat dan penuh keakraban. Untuk itu, Ketua Umum LSM MPB Masyarakat Pejuang Bogor, Bunda yakni Bunda Atik Yulis Setiawati bersama KSB sengaja menciptakan momen seperti ini dengan mengadakan acara brainstorming dan malam keakraban bersamaan bagi para pejuang militan LSM MPB Bogor. Bertempat di salah satu tempat wisata di wilayah Desa Wisata Batulayang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu 27 Januari 2024 selama 2 hari. MPB adalah sebuah komunitas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki semangat juang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kurang mampu dan juga melakukan kontrol sosial yang berada di Kabupaten Bogor. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari pemuda pekerja, ibu rumah tangga, juga tokoh masyarakat hingga awak media. Adapun tujuan utama dari MPB adalah untuk menciptakan sinergi dan kerjasama antara semua elemen masyarakat Bogor dalam rangka membangun kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Para peserta brainstorming dan malam keakraban LSM MPB Bogor di tengah-tengah kobaran api unggun menjadi salah satu acara yang paling dinantikan oleh anggota komunitas maupun masyarakat umum. Acara ini perdana diadakan oleh LSM MPB Bogor untuk bertujuan memberikan apresiasi dan semangat kepada para pendamping dan kontrol sosial yang tergabung di keluarga besar LSM MPB Bogor. Suasana malam yang tenang dan hangat menjadi latar yang sempurna untuk menjalin hubungan sosial dalam lebih mendekatkan antar anggota LSM MPB dan KSB LSM MPB Bogor. Selama malam keakraban bersama, berbagai kegiatan dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan dan meningkatkan rasa kebersamaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bercerita, saling bertukar pengalaman seputar pendampingan dan kontrol sosial masyarakat yang membutuhkan. Setiap anggota komunitas memiliki kesempatan untuk berbagi kisah pengalaman atau ide-ide mereka. Hal ini tidak hanya membantu dalam membangun hubungan yang lebih dekat antar anggota, tetapi juga memberikan inspirasi dan pemikiran baru bagi semua yang hadir. Tidak hanya itu, malam keakraban bersama LSM MPB Bogor juga menjadi waktu yang tepat untuk membahas isu-isu penting yang sedang dihadapi oleh masyarakat Bogor. Diskusi terbuka diadakan untuk membahas permasalahan sosial lingkungan atau yang sedang berkembang untuk tetap terus mengontrol terhadap segala program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam suasana yang santai dan akrab, semua anggota diajak untuk memberikan masukan dan solusi yang konstruktif. Malam keakraban bersama LSM MPB Bogor di tengah-tengah api unggun bukan hanya sekadar acara biasa, melainkan ini menjadi simbol dari semangat juang kebersamaan dan perjuangan yang dimiliki oleh LSM MPB Bogor. Melalui acara ini, LSM MPB Bogor ingin menunjukkan bahwa kebersamaan dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai perubahan yang positif dalam pencapaian setiap hak masyarakat.
Bunda Atik Yuli Setiawati selaku Ketua Umum LSM MPB Bogor menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua para anggota dan para tamu undangan yang hadir. Semoga acara ini dapat memompa semangat juang dalam melakukan pendampingan dan kontrol sosial kepada masyarakat atau instansi manapun dengan cara yang smart, sopan santun, dan elegan. Tetaplah terus berjuang melakukan perbuatan yang bermanfaat dengan baik, tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga langkah kita bernilai ibadah serta dibalas segala kebaikan kita yang berlipat ganda. Jarman beserta tim Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi kegiatan. Bogor Raya ingin bernyanyi mewakilkan suara, punya kebun di tengah-tengah kota, sejuk nyaman disebut Bogor beriman. Halus Bogor yang sudah kesor, harganya lebih dari buah impor. Panas Bogor sudah mirip panas kompor, jangan-jangan biar tekor asal kesor. Daru mesin kini semakin bising, angkot belerot bikin kepala pusing. PKL-nya kini merajalela, sudah begini tanggung jawab siapa? Oh, siapa? Oh, mengapa? Oh, di mana? Oh, bunda. Di jalanan anak-anak berkeliaran, cari recehan sambil nebeng angkutan. Akan lelah lupa tugas sekolah, sudah begini tanggung jawab siapa? Oh, siapa? Oh, mengapa? Oh, di mana? Oh, bunda. Bogor yang sudah kesohor, tersisi oleh buahnya dari impor. Panas Bogor sudah mirip panas kompor, jangan-jangan biar kotor asal kesohor. Banyak sudah pepohonan yang tumbang oleh manusia yang penuh kerakusan. Tidak peduli banyak yang menjadi korban, kalang kabut musim hujan kebanjiran. Oh, siapa? Oh,
MPB Berani berbuat nyata. MPB MPB jangan terbang saya ya mengharap bukan itu pun sama berhubungan MC-nya dengan perempuan nggak tahu ya nggak tahu menghindari sesuatu mudah laki-laki aja kali ya akhirnya kita terima. Salut buat Bunda. Ya, sebelumnya saya akan coba diberitahu oleh kami. Yang kedua, sambutan kecil oleh Ketua Umum LSM NPB dari Bunda Atik. Doa akan nanti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen yang terhormat Abi Rahmat. Untuk teman-teman yang duduk di pas pinggir karpet mohon maju agar teman tuh apalagi Abi mules aduh ampun yang mules iya jadi untuk acara kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita semuanya diberikan sehat walafiat semuanya sampai bisa datang ke sini jauh-jauh. Ada yang dekat banyak yang jauh. Alhamdulillah. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah disebut bahwa acara ini adalah acara brainstorming. Kita karena makanan sudah di depan mata, kita ngomongnya sedikit saja karena kita kan untuk dengan secara spontanitas kalian itu mengeluarkan unek-unek ide-ide, masukan-masukan atau ada apa di lapangan kendala dan sebagainya nanti di sana di pas acara api dari dan tentunya yang lebih menyenangkan adalah malam keakraban kita bersama. Jadi Bunda ini mengadakan ini yang lebih sulit adalah mengumpulkan kalian yang lumayan. Gak bisa ngomong kalau melihat. Sementara itu dulu karena kita panjang lebarnya nanti di sana. Bunda hanya menjelaskan bahwa kenapa dikumpul itu. Jadi apapun yang sudah kalian walaupun tenaga itu sudah luar biasa buat Bunda. Dan Bunda mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan dari lubuk hati yang paling dalam. Bunda itu tidak ada
rasa sedikit yang tidak enak. Kalau misalnya ada yang tersinggung atau apa, Bunda kadang-kadang ngomongnya tegas, tapi karena sayang gitu aja, gak punya kebencian itu. Terima kasih kepada semuanya dari Bunda sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bunda galak tapi cengeng karena melihat kalian bisa kumpul. Itulah kesedihan yang ada di Bunda, yang dari ujung ke ujung. Ada rekan kita yang bicarakan itu, mereka lebih happy kalau kita bisa kumpulkan di sini. Itulah kita orang-orang hebat. Mudah-mudahan kita hebat di mata Allah dan di mata hadirin nasir. Untuk kesuksesan acara kita ya hari ini dan besok, agar diberikan kelancaran, agar diberikan keselamatan dan kesehatan, kita awali acara ini dari kita doa bersama ya, satu doa. Dan sebelumnya mari kita tunjukin kepala kita dengan hati yang bening ya, agar apa yang kita inginkan. Itu kesuksesan acara kita ya hari ini dan besok, agar diberikan kelancaran. Katanya di sini yang kumpul orang-orang hebat. Sebelumnya mari kita tunjukin kepala kita dengan hati yang bening ya, agar apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Dan tasbahan kayak kepada zolim la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha tasbahan kayak kepada zolim Allahumma inna asbatu laka wa sujud la syarika laka sajadna Muhammad abduka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya di mafadi ala bariyati ya basito ya di bil atiyati ya sahaba mani bisani sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin hayya wa rasul ya tamma filana ya ayyuhal ladina ya arhamar rahimin walaupun salamatin, walaupun nikmatin, walaupun kuatin, walaupun dirahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asbihi syafi'ati wa la bisama'i wa huwa syami'ul alim. A'udzu billahi tamati min syarri ma khalaq. Raditu billahi rabban wa bi islami dinna wa bi Muhammad nabiyyan wa rasulah. Rabbi pilli wa habli muqallain babi lahadi bi babi ma tawahab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Terima kasih Abi atas bimbingan dan tuntunannya dalam ngapainnya, jangan dikenyang-kenyangin lagi ya. Nanti selesai acara ini kita ada acara game kedua, kita bakar api unggun. Ada sedikit nasihat nanti dari Abi di dalam pembakaran api unggunnya atau dari yang lainnya itu, karena memang ingin dijadikan suasana ini suasana keluarga dengan attitude baik. Kalau sudah dengan cara baik ternyata tidak diterima dengan baik, itu sudah nanti gitu. Sampaikan lagi. Jadi usahakan kalau ada kejadian KDR Stella atau kejadian bullying, bisa menerima ini permasalahan itu juga dengan baik, diselesaikan dengan baik. Ayo mungkin ada yang belum kira-kira jawaban Bunda itu masih mau ada yang telan dulu, diam gitu. Tapi gitu. Kan banyak yang udah keluar rumah sakit mana ya, kita apresiasi dan ingat kita semua dan Bunda ngajak kita harus fair. Kalau pejabat atau institusi kasih jujur, saya bilang gitu, keren, saya beri keren bang, jadi gitu, saya Kapolres, keren apresiasi dan sebagainya, dan dia juga gitu bang, begini ya sudah, Bunda nggak segan-segan, Bunda tuh telepon dengan kasar dari masalah terus meres nanti Bunda. Sudah, kalaupun yang nggak baik itu kan misalnya ada yang tadi koruptor dan sebagainya itu yang nggak baik, nah itu kita selesaikan. Kenapa nih nggak diselesaikan? Kenapa nih gitu? Terus ya tolong kalian kalau ada cium miras, ya ada PR, Bunda nggak sebut lah salah satu dari anak Bunda laporan terus, tapi Bunda di PR belum tuntas. Sudah misalnya laporan nih Q banyak miras, banyak jual obat banyak bla gitu. Ternyata begitu di itu
begitu. Nah, sampai sekarang masih PR Bunda, tenang aja. Nanti kasih tahu ke saya, misalnya nggak bisa nyelesaikan, kasih tahu saya. Sudah tinggal bilang gitu aja. Ini nggak bisa nyelesaiin ini. Gitu. Contoh, kalian lihat laporan ke Bunda, bukti lengkap semua tidak. Dan Polres, Bunda dipercaya, misalnya gitu. Dan alhamdulillah begitu. Cuman bang begini-gini nih, kayaknya perlu tegas sih bang, gitu. Tegas langsung. Sampai sekarang alhamdulillah tidak. Itu aset dari tidak ada masalah yang pastinya banyak rumah sakit itu pada benar-benar terus akhirnya begitu punya muncul karena Bunda berusaha kuasai ilmu aturan-aturan, ini tidak bisa begini, harus hati-hati karena berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat. Itu benar-benar Bunda mengingatkan kepada teman-teman. Kemarin kan 7,5 juta maksimal, tapi setelah Bunda tantangin satu yang pertama kan direktur dan sudah bilang alhamdulillah kan tanpa batas, tidak ada kurang bayar. Besoknya kapan itu ketemu di dalam suatu acara di tidak kurang bayar, nggak ada kurang bayar, bisa nggak begitu? Jadi semuanya bisa. Ya contoh kayak tadi gimana sih? Sambutan dari Bunda Ati, Ketua Umum NPB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah yang Bunda adakan pertama kali biar anak-anakku semuanya puas mengungkapkan seperti yang tadi saya sampaikan, judulnya brainstorming, mengungkapkan apa yang menjadikan unek-unek biar MBB itu lebih sudah baik tambah baik, tambah maju, tambah sukses dan lebih mendengar. Mungkin kemarin Bunda kurang mendengar apa keluh kesahnya kalian, bagaimana mungkin ada masukan-masukan tentang kita sebagai social control, sebagai peduli sosial, atau apapun yang ingin kalian sampaikan yang berhubungan dengan perjuangan MPB, itu baik dari diri kalian atau diri banyak orang, juga bagaimana nantinya ke depan kita semakin garang, tanda kutip ya, garang itu menunjukkan kekuatan kita untuk bisa diakui, dilihat, didengar, dan ditakutin kalau orang itu berbuat salah, sehingga ke depan bisa meminimalisir orang-orang untuk berbuat salah, karena kita tujuannya mau benah-benah dari awal Bunda pendidikan ini untuk benah-benah. Jangan sungkan, jangan segan, jangan rasa malu atau takut mau menyampaikan apa yang akan kalian sampaikan nanti. Dan tolong anak Bunda Rika nanti dicatat inti-intinya karena sebagai sekretaris 1 mohon dicatat apapun yang akan disampaikan kepada
anak-anak Bunda semuanya. Kedua, nanti juga setelah ini akan ada sesuatu yang Bunda mau sampaikan. Yang pertama itu, kedua tentang lomba Mars MPB. Mars MPB ini yang malam ini Bunda lombakan. Ingat, yang perlu dicatat, sebagai pemenang pun belum tentu itu dipakai untuk Mars MPB secara permanen. Yang pertama. Kedua, kalaupun dipakai, kemungkinan ada perlu gubahan-gubahan atau perlu tambahan atau sedikit koreksi atau perubahan dikit-dikit seperti itu. Ketiga, jadi baik syair ataupun liriknya itu adalah milik MPB, dan setelah itu sampai kapanpun tidak boleh ada yang mengganggu gugat, tidak boleh ada gugatan apapun. Berikutnya yang penting banget, tidak boleh ciplakan atau contekan. Berikutnya lagi harus mengandung apa yang sedang atau sudah atau menjadikan moto MPB atau yang sedang kita sudah baik, tambah baik, tambah maju, tambah sukses dan lebih mendengar. Mungkin kemarin Bunda kurang mendengar apa keluh kesahnya kalian, bagaimana mungkin ada masukan-masukan tentang kita sebagai social control, sebagai peduli sosial, atau apapun yang ingin kalian sampaikan yang berhubungan dengan perjuangan MPB, itu baik dari diri kalian atau diri banyak orang, juga bagaimana nantinya ke depan kita semakin garang, tanda kutip ya, garang itu menunjukkan kekuatan kita untuk bisa diakui, dilihat, didengar, dan ditakutin kalau orang itu berbuat salah, sehingga ke depan bisa meminimalisir orang-orang untuk berbuat salah, karena kita tujuannya mau benah-benah dari awal Bunda pendidikan ini untuk benah-benah. Jangan sungkan, jangan segan, jangan rasa malu atau takut mau menyampaikan apa yang akan kalian sampaikan nanti. Dan tolong anak Bunda Rika nanti dicatat inti-intinya karena sebagai sekretaris 1 mohon dicatat apapun yang akan disampaikan kepada anak-anak Bunda semuanya. Kedua, nanti juga setelah ini akan ada sesuatu yang Bunda mau sampaikan. Yang pertama itu, kedua tentang lomba Mars MPB. Mars MPB ini yang malam ini Bunda lombakan. Ingat, yang perlu dicatat, sebagai pemenang pun belum tentu itu dipakai untuk Mars MPB secara permanen. Yang pertama. Kedua, kalaupun dipakai, kemungkinan ada perlu gubahan-gubahan atau perlu tambahan atau sedikit koreksi atau perubahan dikit-dikit seperti itu. Ketiga, jika nanti sebagai pemenangnya nanti apapun boleh ikut, terutama yang benar-benar pemenangnya sebagai juara, sudah siapkan Usiamu bahagia
manggil MC-nya manggil satu persatu yang Bunda izin sebelum ke pertanyaan dari teman-teman, apa yang diucapkan Malini dengan keadaan seperti ini? Kalau nggak bisa ngomong, suaminya yang nanti saya suruh ngomong. Iya, sebentar kata-kata, silakan. Atau Hak, sini temenin Hak. Sini sama anaknya. Atau Hak. Jangan nangis. Ini. Nah, ini ada ayam lihat. Jangan nangis. Ada juga. Ini keluarganya Malini beranakan 2, bersuami 1. Oke, Malini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke banget ya. Aduh maaf saya nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong pakai gerak aja di sini. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bunda Ati Yulistiawati atas surprise, perhatian semuanya segala macam ilmunya. Pokoknya pada suami saya dong. iya entar dulu. Maya dulu. Biar hari ini bicara. Pokoknya ya terima kasih juga kepada suami saya tercinta. Baru kali ini. Masya Allah. Terima kasih kepada anak-anakku tersayang. Terima kasih kepada saudaraku, Bapak, Ibu, Tete, Akang, AA, semuanya. Pokoknya ini benar-benar keluarga keduaku gitu. Alhamdulillah saya bergabung di LSM-MPB ini benar-benar dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, terus dapat saudara baru, saudara yang benar-benar baik lahir batin gitu ya. Terus pokoknya benar-benar dah pengalaman hidup yang belum saya dapetin ya ini ada di LSM-MPB ini. Amin. Apalagi ya. Terima kasih banget ya buat Bunda juga, saya nggak nyangka. Bunda tahu dari mana Bunda ulang tahun saya? Burung. Ya Allah, Tanah tercinta, sayang makasih, Teteh makasih, makasih banyak. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ya. Sebenarnya saya juga awalnya nggak nyangka Bapak Ibu Kang Teteh. Terus terang saya dari semalam bahkan pas nganterin istri ke sama Bunda itu saya memang nggak ngucapin sepatah kata. Akhirnya saya punya ide aja, izin sama Bunda karena waktu saya nggak terlalu ini, tadi pagi juga saya habis subuh langsung berangkat. Akhirnya ternyata lah momennya pas banget gitu. Jadi saya nggak nyangka itu, jadi spontan gitu. Maka saya mengucapkan sekali lagi di MPB ini kalau saya lihat susah diungkapkan kata-kata ya Bapak Ibu. Karena udah 2 menit ya Pak. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada keluarga besar MPB, terutama Ibu Ati, Kang Abi, dan semua juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa keajin saya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat
Siapa yang mau jas hujan? Siapa yang mau jas hujan? Selanjutnya Ibu Nenek. Berarti cawang aman nih, gak bikin orang bayong nih. Bang, balik bareng ya bang. Bang, balik bareng ya. Selanjutnya Ibu Om Suhendar. Siapa? Itu dompet di sini cuma Romli lagi nemenin anak berenang kayaknya ya. Kang Robi. nanti lewat dulu. Selanjutnya Ibu Mariana. Mariana Mercedes. Cawang. Wah, banyak ya Papa.
wisata URC. Ya, ya baik. Terima kasih Pak So. Saya Brodin Pak. Pak Brodin. Jadi usaha ini kita mulai pas menjelang COVID. Kalau ditanya ide, kebetulan saya kan orang berkegiatan di masyarakat. Saya biasa ngurus-urus masyarakat di Jakarta, orang Aceh. Jadi begitu saya dulu sempat investasi tanah di sini dan lihat ini berpeluang untuk dikembangkan di wisata, maka saya mencoba mengembangkannya. Jadi sebetulnya wawancara ini paling pas ada dengan Ketua Desa Wisata Pak Adi Respana yang kondisinya sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Nah, tapi nanti berikutnya tentu saya sarankan tetap dalam rangka pengembangan desa wisata, Pak pewawancara nanti akan mewawancara Kang Adi. Nah, jadi selanjutnya karena prinsip saya dan cara kerja saya adalah kerjaan sosial kemasyarakatan, makanya usaha ini melibatkan warga yang ada di desa ini, Desa Batu Layang. Ya, ini Kang Hendra, ini Kang Jajang, ya memang sudah perlu di sini, dan ya semua ibu-ibu yang bekerja di sini pembersihan dilibatkan. Jadi ini sesuai dengan harapan Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Kebetulan beliau pernah ke sini waktu pembukaan desa wisata, peresmian desa wisata. Jadi ada kenang-kenangan dengan beliau. Nah, jadi pesan beliau waktu itu memang kalau usaha ini dijalankan dengan baik dan harapan supaya masyarakat di sekitar ini terangkat. Nah, jadi saya satupun tidak ada membawa warga dari luar, hanya semua dari sini, tapi tergantung kebutuhannya. Nah, jadi harapan ke depan desa wisata di mana URC atau Ujung Rimba Camp ini adanya di lokasi Desa Batu Layang, di mana kami juga dibimbing oleh Kepala Desa Pak Iwan Setiawan dan Pak Camat dan semuanya lah. Kami dituntun oleh semua yang ada kaitan. Mudah-mudahan kami berharap desa wisata Batu Layang ini akan berkembang terus. Seperti kami lihat juga di desa wisata nomor 1 di Indonesia, di mana baru kemarin saya baca di media yang cukup indah, dan harapannya dan ini potensi cukup ada, mudah-mudahan akan menjadi juga sama atau lebih baik bahkan dari yang lain yang sudah nomor 1 sekarang. Pak, camp ini itu keunikannya apa nih yang bisa disuguhkan sama pelancong atau wisatawan? Ya, jadi sudah dilihat kalau pemandangan cukup menarik karena bisa dilihat Gunung Salak, Gunung Parango, kemudian bisa melihat dataran lampu-lampu kalau malam, bahkan ada pojok tertentu bisa kita lihat Bogor. Jadi ini yang salah satunya. Kemudian yang berikutnya ada air terjun kembar ya, Curug Kembar. Nah, jadi tentu ini juga daya tarik yang cukup bagus untuk desa wisata Batu Layang, dan masih ada tempat wisata lain, ada beberapa rekan-rekan yang sudah berikhtiar bersama ya, yang sudah cukup populer. Yang lain saya tidak sebutkan takut ada ketinggalan ya. Kita bersama-sama lah, kami cukup kompak di antara semua rekan-rekan wisata, dan mudah-mudahan ini bisa dijaga terus kekompakan ini dari Batu Layang sendiri. Nah, ini sebetulnya manajemen para pengurusnya seperti apa sih? Kekeluargaan. Kalau kita lebih memprioritaskan kekeluargaan, terus kebersamaan lingkungan juga kan. Tapi intinya kita kalau tidak ada istilah manajemen yang terlalu bagus seperti perusahaan lain, kita lebih ke kekeluargaan ya, seperti manajemennya. Terus ada program-program apa nih yang lebih dekat di 2024 ini? Kalau program ya kita mungkin program utamanya kita pemasaran kita biar lebih ditingkatkan ya. Terus kita destinasi lingkungan wisata yang sekitar kita biar lebih mendorong untuk meningkatkan desa wisata di Batu Layang ini. Ya, saya tambahkan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Hendra sudah betul. Jadi kita memang usaha ini ingin sih supaya bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama masyarakat di sekitar ini. Dan kita mulai di saat genting, di saat COVID yang terus-menerus kita
timpa kerugian besar waktu itu. Tapi kita coba bertahan dengan mengirit-irit macam-macam, walaupun itu tetap sampai sekarang masih bisa. Mudah-mudahan dengan nanti media ini mengangkat desa wisata Watu Layang secara lebih luas, mungkin akan ada pengaruhnya terhadap usaha kami ini, yang juga pada gilirannya bermanfaat untuk warga sekitar dan masyarakat. Banyak yang diangkat penghasilannya, ya tukang termasuk tukang parkir, tukang antar mobil, ya banyak lah. Hampir semua kehidupan desa ini bisa bukan hanya kami, banyak usaha yang lain yang juga rekan-rekan yang lain juga mengangkat suasana hidup di desa ini. Jadi kalau nanti media ini mengangkat, tolong bukan hanya ORC, jadi semua perusahaan yang bergerak di bidang wisata di Desa Watu Layang diangkat, termasuk pimpinan wilayahnya. Ada Pak Camat, ada Pak Kepala Desa, ada terutama Kepala Desa Wisata, Ketua Desa Wisata Pak Kang Adik yang sedang kondisinya kurang sehat. Jadi supaya di samping membuat penghasilan untuk masyarakat dan untuk kami juga membuat kekompakan di antara kami Desa Wisata Watu Layang. Mudah-mudahan ini bisa menular juga ke tempat yang lain. Saya kira itu, Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya pikir ya saya kenalkan ini Pak Maulana, salah satu staf yang juga cukup berperan, dan mungkin kalau tidak pun ini saya sengaja saja, inilah kami sudah yang inti hanya 3 orang, yang lain yang di bawah pimpinan beliau berdua. Saya tentu sudah usia lanjut, tidak sering ke sini, hanya ingin ke sini sambil berwisata, sambil olahraga, dan ini kata orang juga menambah kesehatan. Sekarang itu saya rasakan. Ya, saya kira itu, Pak. Oke, ada lagi teman-teman media yang mau ditanyakan? Cukup Pak, nanti kita ambil spot-spot gambar ya, terus apa saja kalau sempat bisa ke Curug. Oke, gitu aja. Terima kasih. Nanti kita Lagi semangat kok ngomotin tempat dulu, ntar dulu. Tapi Mariana jangan di situ. Mas Mulki emang mau sholat? Harus. Ini Enggak ada 5. Ada 2 iPad tuh. Saya intip lagi mandi. Ini dia pada kena ya. Cara mana ikut? ikut aja lah. Udah video? Video. Video. 1, 2, 3 MPB. MPB. Udah, sekarang di sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malini pribadi mengucapkan banyak terima kasih sekali buat keluarga besar MPB, keluarga kedua buat saya ya. Terutama buat Bunda Atik Yulis Jawati, terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan untuk masuk ke LSM MPB ini, karena LSM MPB ini benar-benar berjuang berbuat nyata untuk masyarakat. Dan saya terima kasih banget atas surprise-nya semalam itu, saya nggak nyangka banget, terharu, nggak nyangka, terus bercampur sedih juga, maksudnya nggak nyangka saya dikasih kesempatan gitu, diberi surprise yang seperti ini. Terima kasih sekali kepada keluarga besar MPB. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bunda Atik Yulis Jawati, semoga LSM MPB menjadi LSM yang makin maju di Bogor Raya, di semua wilayah. MPB berjuang berbuat nyata. Terima kasih, dadah. Hari ini Sabtu tanggal 23 Januari 2024, LSM MPB Markas Satu Masyarakat mengadakan brainstorm semuanya, untuk anak-anak kami, program yang hebat yang luar biasa, untuk diskus kembali bagaimana mereka memberikan ide, kita terima
kita tampung, kita masukan itu, kita terima masukan mereka, kita kasih arahan, kasih edukasi lagi bagaimana dalam perjuangan yang selalu umat LKK, bagaimana mereka dalam pendampingan di lapangan, bagaimana mereka tetap ikhlas sampai mereka benar-benar bisa diterima dan bisa beribadah melalui perjuangan dengan ikhlas, bisa diterima dan dicari dibutuhkan oleh masyarakat karena memang kita ya, kami bertiga ketua sekjen dan bendahara ini selalu memberikan motivasi, keinginan kita memberikan terus memberikan motivasi kepada anak-anak kami, dan mereka selalu juga nambah semangat. Mereka bisa sebagai sosial kontrol yang baik dan bisa dipercaya karena memang bisa diterima dengan semua elit politik, elit birokrat karena sebagai sosial kontrolnya, sehingga kita bisa benar-benar lebih baik lagi. Apa yang tidak benar kita ajak lurus, kita benarkan. Kita selalu kompak, berharap kedepannya selalu mereka juga semakin luar biasa, semakin dibutuhkan oleh pemerintah ataupun masyarakat di bawah, dan kita ada di tengah-tengah jembatan. Ada yang tidak benar, kebijakan-kebijakan itu di pemerintahan kita kasih masukan, kita kasih kasih tahu jika ini kurang, misalnya kurang seksi aturan-aturannya, kebijakan-kebijakannya. Semakin ke depan kita semakin smart dan semakin elegan, juga semakin santun. Demikian apa yang kita sampaikan ini beserta harapan-harapan untuk LSM MPB atau masyarakat untuk semuanya. Kita ciptakan, kita lakukan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPB berjuang nyata. MPB berjuang nyata. Oke. Baik pemirsa Palapa TV, demikianlah rangkaian kegiatan kita kali ini yang dilakukan oleh LSM MPB Bogor, yang mana telah dilakukan selama 2 hari, mulai dari hari Sabtu 27 Januari 2024 dalam rangka kegiatan brainstorming LSM MPB Bogor dan malam keakraban, yang mana beberapa rangkaian telah dilakukan, mulai dari acara sesi, beberapa permainan dan ramah tamah, juga ada tanya jawab terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Semoga dengan apa yang dilakukan rangkaian kegiatan oleh LSM MPB Bogor selama 2 hari dapat melakukan motivasi dan pemahaman bahwa tidak mudah melakukan sebuah pendamping dan kontrol sosial untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Semoga rangkaian kegiatan kali ini yang dilakukan oleh LSM MPB Bogor dapat memberikan motivasi dan pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik dalam peningkatan pendampingan dan kontrol sosial di wilayah Kabupaten Bogor. Jarman beserta tim Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi.